Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Iwan Febriansyah, NPM 2017 43500 227. Hari ini saya akan membahas materi riset operasional, yaitu minimisasi. Langsung aja kita masuk ke PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint-nya dan ini ada soalnya, kita lihat. Nah, sini kita akan memecahkan soal di example 2. Nah, sini ada min 4x1 plus x2, terus sini ada st-nya 3x1 plus x2 sama dengan 3, 4x1 plus 3x2 lebih dari 6, x1 plus 2x2 kurang dari 4. Nah, min 41x1 plus x2 ini adalah fungsi tujuan. Sedangkan st yang di bawah ini yaitu adalah fungsi kendala. Masuk aja ke PowerPoint-nya. Nah, menyelesaikan masalah untuk solusi optimal minimisasi. Example 2. Nah, ini fungsi tujuan, angka penyelesaiannya itu min 4x1 plus x2 kita ubah menjadi min z sama dengan min 4x1 min x2, kemudian menjadi min z plus 4x1 plus x2 plus ma1 plus ma2. ma1 dan ma2 ini adalah variabel bantu. Nah, kemudian di bawahnya ya berubah lagi menjadi z min 4x1 min x2 plus ma1 plus ma2 sama dengan 0. Nah, fungsi kendala langkah penyelesaiannya yaitu 3x1 plus x2. Karena fungsi kendala yang pertama itu adalah sama dengan, maka tidak usah kita ubah. Kemudian 4x1 plus 3x2 lebih dari 6, kita lakukan perubahan menjadi dikali min 4x1 min 3x2 kurang dari min 6, kemudian menjadi min 4x1 min 3x2 plus x2 sama dengan min 6, dikali lagi dengan min menjadi 4x1 plus 3x2 min s2 plus a2 sama dengan 6. s2 ini adalah variabel slug dan a2 ini juga adalah variabel bantu. Kemudian fungsi kendala ketiga x1 plus 2x2 kurang dari 4, langsung aja kita ubah menjadi x1 plus 2x2 plus s3 sama dengan 4. s3 nya ini juga adalah variabel slug. Nah, step pertama itu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel dan mencari z baru. Nah, tabel yang ada di sini kita masukkan. Pertama, z itu ada 1, min 4, min 1, 0, 0, min m dan 0. Kemudian A1-nya itu 0, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 3. A2-nya 0, 4, 3, min 1, 0, 0, 1, 6. Ini angka-angka ini didapat dari memasukkan pada variabel-variabel yang ada pada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Oke, kita lanjut. Cara mencari z baru, rumusnya yaitu z lama plus m dikali baris A1 ditambah m dikali baris A2. Yang ada di dalam kurung ini kita hitung terlebih dahulu, baru kita jumlah dengan z lama. Nah, ini ada tabelnya. Tabelnya sudah muncul. Nah, ini kita kali m. Lihat yang ada di sebelah kanan, saya tandai merah. Jadi kali m, A1-nya, A2-nya juga kita kali m sesuai dengan rumus. Dijumlah, maka kita akan mendapatkan z baru yaitu z-nya 1, x1-nya yaitu min 4 plus 7m, x2-nya min 4 plus 7m, x2-nya min 1 plus 4m, s2-nya min m, s3, a1, a2, 0, nk-nya 9m. Step 2, tabel permulaan serta mencari kolom kunci dan baris kunci. Memilih kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris z yang bernilai positif dengan angka terbesar. Nah, sini kita lihat tabelnya. Positif terbesar itu ada di x1 plus 7m. Ini sudah saya tandai dengan warna abu-abu. Nah, kemudian memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Cara mencari indeks yaitu nilai kanan NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, kita telah mencari indeksnya. 4 dibagi 1, NK ini 4 dibagi 1, maka kan kita dapatkan indeksnya yaitu 4. Kemudian 3 dibagi 3, hasilnya indeksnya itu 1. 6 dibagi 4, indeksnya yaitu hasilnya 6/4.
Sedangkan tadi memilih baris kunci adalah baris yang punya indeks terkecil. Nah, indeks terkecilnya kita dapatkan yaitu adalah 1. Dia ada pada baris A1. Nah, ini sudah saya tandai dengan warna abu-abu. Nah, kemudian masuk step 3 yaitu mengubah nilai baris kunci. Mengubah nilai-nilai baris kunci, baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Sebelum masuk angka perhitungan, angka kunci itu yaitu adalah ini. Titik pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci. Saya lingkari. Nah, kita lihat lagi ke baris A1. Karena rumusnya baris kunci dibagi angka kunci, 0 dibagi 3 hasilnya 0, 3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1. Kemudian 1 dibagi 3 hasilnya 1/3, 0 dibagi 3 hasilnya 0, 0 dibagi 3 hasilnya 0, 1 dibagi 3 1/3, 0 dibagi 3 hasilnya 0, 3 bagi 3 hasilnya 1. Maka kita dapatkan tabelnya seperti ini. Tabel ini menjadi NBBK atau nilai baris baru kunci. Lanjut. Sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, tabelnya sudah muncul. Kita masukkan hasil NBBK tadi, yaitu X1-nya. Nah, pada step 4 ini kita masuk ke iterasi sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Cara mencari baris baru yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris baru kunci. Kita kali terlebih dahulu, baru kita kurang. Nah, iterasi pertama itu baris Z. Kita masukkan baris Z-nya itu baris lamanya min 4+7M pada X1, min 1 plus 4M pada X2, min 1 pada S2, S3-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 0, dan NK-nya 0. NBBK-nya yaitu 1 untuk X1, 1/3 X2, S2-nya 0, S3-nya 0, A1-nya 1/3, A2-nya 0, dan NK-nya 1. Nah, sesuai dengan rumus, yaitu koefisien angka kolom kuncinya adalah min 4 plus 7M. Saya tandai karena tadi baris kuncinya itu X1, yang ada di baris kunci itu adalah tiap-tiap koefisien angka kolom kunci. Kolom kunci. Langsung aja kita hitung. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu X1-nya 0, X2-nya 1/3 plus 5/3M, S2-nya min M, S3-nya 0, A1-nya 4/3 min 7/3M, A2-nya 0, NK-nya 4 plus 7M. Baris S3, baris lamanya yaitu 1, 2, 0, 1, 0, 0, dan 4. NBBK-nya 1, 1/3, 0, 0, 1/3, 0, 1. Koefisien kuncinya pada S3 itu adalah 1. Kita hitung saja, maka hasilnya akan kita dapatkan yaitu 0, 5/3, 0, 1, min 1/3, 0, dan 3 untuk NK. Baris A2-nya X1, X2, S2, S3, A1, A2, NK. Baris lamanya yaitu 4, 3, min 1, 0, 0, 1, 6. NBBK-nya juga masih sama, yaitu 1, 1/3, 0, 0, 1/3, 0, 1. Koefisien angkanya yaitu 4. Langsung aja kita hitung, maka hasilnya kita dapatkan yaitu 0, 5/3, min 1, 0, min 4/3, 1, dan NK-nya 3. Masukkan nilai ke dalam tabel, yaitu menjadi Z var dasar, kolom kuncinya Z-nya yaitu 1, 0, 1/3 plus 5/3M, S2-nya min M, S3-nya 0, A1-nya 4/3 min 7/3M, A2-nya 0, NK-nya 4 plus 7M. Sesuai dengan Z yang sudah kita hitung pada iterasi pertama. X1-nya karena di NBBK langsung aja kita masukin. 1, 1/3, 0, 0, 1/3, 0, 1. A2-nya yaitu 0, 5/3, min 1, 0, min 4/3, 1, dan 2. S3-nya 0, 5/3, 0, 1, min 1/3, 0, dan 3. Mencari kolom kunci dan baris kunci. Nah, X2 ini adalah kolom kunci. Nah, memilih baris kunci sama seperti tadi, indeksnya kita cari terlebih dahulu. Cara mencari indeks yaitu NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Nilai kanannya kita bagi dengan kolom kuncinya yang ada di X2. 1/3 dibagi dengan 1, hasilnya 3. 5/3 dibagi 2
2 dibagi 5/3 hasilnya 6/5, 3 dibagi 5/3 hasilnya 9/5. Nah, karena kita mencari indeks terkecil, sudah berarti indeks terkecil yaitu 6/5, yaitu ada pada baris A2. Lanjut, mengubah nilai-nilai baris kunci. Sama seperti tadi, baris baru kunci dibagi dengan angka kunci. Baris A2-nya 0 dibagi 5/3 sama 0, 0 dibagi 5/3 juga sama dengan 0, 5/3 dibagi 5/3 sama dengan 1, min 1 dibagi 5/3 sama dengan min 3/5, kemudian 0 dibagi 5/3 sama 0, min 4/3 dibagi 5/3 hasilnya min 4/5, 1 dibagi 5/3 sama dengan 3/5, 2 dibagi 5/3 sama dengan 6/5. Nah, maka kita akan mendapatkan baris baru kunci pada A2 yaitu Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1, S2-nya min 3/5, S3-nya 0, A1-nya min 4/5, A2-nya yaitu 3/5, dan NK-nya 6/5. Ini adalah NBBK, sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, tabelnya berubah, pada A2-nya sudah berubah. Lanjut, kita akan masuk ke iterasi berikutnya. Sama seperti tadi, cara mencari iterasinya itu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris baru kunci. Kita kali terlebih dahulu, baru kita kurang. Iterasi kedua, pada baris Z, baris lama pada Z untuk iterasi kedua yaitu X1-nya 0, X2-nya 1/3 plus 5/3M, S2-nya min M, S3-nya 0, A1-nya 4/3 min 7/3M, A2-nya 0, NK-nya 4 plus 7M. Kemudian NBBK-nya kalian bisa lihat sebelumnya, mundurin aja videonya. X-nya 1-nya itu 0, X2-nya 1, S2-nya min 3/5, S3-nya 0, A1-nya min 4/5, A2-nya 3/5, dan NK-nya 6/5. Koefisien angka kunci pada baris Z iterasi kedua yaitu 1/3 plus 5/3M. Kita kali terlebih dahulu, kemudian kita kurang, maka hasilnya kita akan dapatkan menjadi X1-nya 0, X2-nya 0, S2-nya menjadi 1/5, S3-nya menjadi 0, A1-nya 8/5 min M, A2-nya min 1/5 min M, NK-nya 18/5. Ini adalah baris baru untuk Z. Kemudian baris X1-nya, baris lama pada X1 yaitu 0, 1/3 plus 5/3M, S2-nya min M, S3-nya 0, A1-nya 4/3 min 7/3M, A2-nya 0, NK-nya 4 plus 7M. NBBK-nya sama seperti yang di atas, kita ubah saja pada koefisien angka kuncinya, angka kolom kuncinya, yaitu 1/3, kita hitung, kita kali lebih dahulu, kemudian dikurang, ingat, kemudian baris barunya menjadi 0, 0, 1/5, 0, 8/5 min M, min 1/5 min M, 18/5, untuk pada baris X1. Oke, kita masuk ke lanjutannya, baris S3, baris lama pada S3 yaitu 0, 5/3, 0, 1, min 1/3, 0, dan NK-nya 3. NBBK-nya sama seperti yang sebelumnya, tapi angka koefisien kuncinya berubah menjadi 5/3 sesuai dengan yang ada pada kolom kunci. Baris barunya kita dapatkan, ingat kita kali terlebih dahulu, baru kita kurang, maka hasilnya yaitu 0, 0, 1, 1, 1, min 1, dan 1. Nah, kemudian dari iterasi kedua, masukkan nilainya ke dalam tabel. Maka kita dapatkan tabelnya seperti ini. Kalian bisa lihat, dan kalian bisa cocokkan juga pada iterasi kedua. Kemudian mencari kolom kunci dan baris kunci. Nah, tabel yang sebelumnya pada iterasi kedua, kita akan cari kolom kuncinya. Kolom kuncinya kita dapatkan yaitu pada S2, kolom kuncinya, kemudian memilih baris kunci. Seperti biasa, kita cari indeksnya terlebih dahulu. Nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Kita lihat, karena nilai kanannya kita hitung, jadi 3/5 dibagi dengan 1/5, hasilnya menjadi 3. Kemudian 6/5 dibagi min 3/5, hasilnya min 2. 1 dibagi 1, hasilnya 1. Itu adalah indeks yang kita dapat. Karena kita mencari untuk mencari NBBK, kita butuh indeks paling dengan positif terkecil, yaitu plus 1. Nah, untuk mencari baris baru kunci, baris kunci dibagi dengan angka kunci. Nah, lihat baris S3-nya. Nah, baris S3 ini kita dapatkan sebagai NBBK,
Dilihat dari 0 dibagi 1, hasilnya 0 pada Z, kemudian X1 0 dibagi 1 sama 0, dan seterusnya. Sehingga tabelnya menjadi seperti berikut. Kita lihat, nah S3-nya di sini berubah menjadi NBBK. Masuk video berikutnya. Nah, masuk ke iterasi. Cara mencari baris barunya yaitu baris lama dikurang keisian angka kolom kunci dikali dengan NBBK. Iterasi ketiga pada baris Z, iterasi ketiga yaitu baris lamanya 0, 0, 1 per 5, 0, 8 per 5 min M, dan A2-nya min 1 per 5M, NK-nya 18 per 5, NBBK-nya sesuai dengan S3 yang tadi 0, 0, 1, 1, 1, min 1, dan 1. Ingat angka koefisien angka kolom kuncinya, karena tadi ada pada S2 titik pertemuannya, maka pada Z yaitu adalah 1 per 5. Kita kali terlebih dahulu, kemudian dikurang, maka kita dapatkan baris baru pada Z untuk iterasi ketiga yaitu 0, 0, min 1 per 5, 7 per 5, min M 17 per 5. Lanjut, untuk baris X1 lamanya yaitu 1, 0, 1 per 5, 0, 3 per 5, min 1 per 5, 3 per 5. NBBK-nya sama seperti tadi, terus kemudian karena koefisien kunci pada X1 yaitu 1 per 5 juga, kita hitung, kita kali terlebih dahulu, kemudian kita kurang. Baris barunya pada X1 kita dapat 1, 0, 0, min 1 per 5, 2 per 5, 0, 2 per 5. Baris X2 juga kita cari baris lamanya yaitu 0, 1, min 3 per 5, S3-nya 0, A1-nya min 4 per 5, A2-nya 3 per 5, NK-nya 6 per 5. NBBK-nya sama yaitu 0, 0, 1, 1, 1, min 1, 1. Koefisien kuncinya kita lihat pada tabel sebelumnya, titik pertemuan antara baris dan kolom kunci pada X2 yaitu min 3 per 5. Ingat, kita kali terlebih dahulu, kemudian kita kurang, maka baris barunya kita dapatkan X1-nya 0, X2-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 3 per 5, A1-nya min 1 per 5, A2-nya 0, NK-nya 9 per 5. Masukkan nilainya ke dalam tabel. Nah, ini kita dapatkan nilainya ke dalam tabel yaitu kolom dan baris kunci untuk Z yaitu 1 Z-nya, X1-nya 0, X2-nya 0, S2-nya 0, S3-nya min 1 per 5, A1-nya 7 per 5 min M, A2-nya min M, NK-nya 17 per 5. Baris pada X1 yaitu Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 0, S2-nya 0, S3-nya min 1 per 5, A1-nya 2 per 5, A2-nya 0, NK-nya 2 per 5. Baris X2-nya yaitu pada Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 3 per 5, A1-nya min 1 per 5, A2-nya 0, NK-nya 9 per 5. Baris S2-nya yaitu Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 1, A1-nya 1, A2-nya min 1, NK-nya 1. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya, maka ini adalah kesimpulannya, yaitu nilai optimal solusi yang terdapat yaitu pada X1-nya yaitu 2 per 5, X2-nya 9 per 5, dan Z-nya yaitu 17 per 5. Selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya atau kalian bisa koreksi juga sendiri. Sekali lagi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sony Atmat Virus dengan NPM 2017 43500-239 kelas R7D. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang soal minimalisasi. Ya, yang pertama itu menyelesaikan masalah untuk solusi optimal minimisasi. Nah, yang pertama itu ada minimalnya. Ini ada 4x1 plus x2. Nah, ini fungsi tujuan lanjutannya adalah rangka penyelesaiannya. Rangka penyelesaiannya adalah minimal 4x1 ditambah x2 kita rubah menjadi min z sama dengan min 4x1 dikurang x2. Nah, nanti ini kita kali ini ya, selanjutnya kita kali min lagi semuanya. Jadi min z ditambah 4 X1 ditambah X2 ditambah MA1 ditambah MA2. Nah, ini adalah variabel bantu. Dari yang ini kita rubah lagi menjadi Z min 4X1 dikurang X2 ditambah MA1 ditambah MA2 sama dengan 0.
Lanjut ke fungsi kendala. Langkah penyelesaiannya adalah 3x1 ditambah x2 sama dengan 3. 4x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 6. Kita kalikan minus di sini menjadi min 4x1 sama dengan 3x2. Karena ini dikali min jadi kurang dari sama dengan min 6. Nah, kayak materi-materi sebelumnya, dari hasil ini kita rubah lagi untuk mencari persamaannya. Min 4x1 dikurang 3x2 ditambah x2. Nah, x2 nya ini variabel slug sama dengan min 6. Karena ini kurang dari sama dengan, kayak materi sebelumnya kita ganti menjadi plus. Terus ditambah dengan variabel slug yang baru. Setelah ini kita kalikan minus lagi menjadi plus, hasilnya akan menjadi plus. Min 4 dikali min menjadi 4x1, min 3x2 menjadi dikali min menjadi plus 3x2, plus dikali min menjadi min x2 ditambah a2. Di sini kita tambahin lagi variabel bantunya sama dengan 6. x1 ditambah 2 x2 kurang dari sama dengan 4, kita rubah menjadi x1 plus 2x2 ditambah slug baru lagi x3 sama dengan 4. Step pertama, menyusun persamaan ke dalam tabel dan mencari z baru. Nah, yang tadi sudah kita cari, kita masukkan lagi dalam tabel seperti ini. Selanjutnya, cari cara mencari z baru. Caranya adalah kita memakai rumus Big M, yaitu z lama ditambah M dikali baris A1 ditambah M dikali baris A2. Jadi ini baris A1 ini semuanya dikali M, dan A2 juga dikali M, baris ini. Nah, dari perkalian terus ditambah z lama, hasilnya akan menjadi 1. Di z barunya akan menjadi 1, min 4 plus 7m, min 1 plus 4m, min m 0, 0, 0, 9m. Step kedua, tabel permulaan serta mencari kolom kunci dan baris kunci. Memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris z yang bernilai positif dengan angka terbesar. Nah, seperti ini. Karena ini angka terbesarnya, kita menjadi x1. Kolom x1 mendapatkan angka terbesar di baris z. Nah, selanjutnya memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, mencari indeks itu rumusnya nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, kanan ini dibagi kolom kunci. Nah, akan mendapatkan hasilnya 0, 4, 0 dibagi min 4 ditambah 7m, 4 dibagi 1, 3 dibagi 3, nih 6 dibagi 4 menjadi 6/4. Nah, dan hasilnya itu ada 0, 4, 1, dan 6/4. Step 3, mengubah nilai baris kunci. Mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus baris baru kunci. Baris kunci dibagi angka kunci. Nih, seperti ini. 0 dibagi 3. 3 ini dibagi 3 karena ini angka kuncinya, titik temunya. Terus 1 dibagi 3, 0 dibagi 3, 0 dibagi 3 lagi, 1 dibagi 3, 0 dibagi 3, 3 dibagi 3. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil A1 itu 0. Kita masukkan lagi A1 mendapatkan baris baru kuncinya yaitu 0, 1, 1/3, 0, 0, 1/3, 0, 1. Nah, ini disebut nilai baris baru kunci NBBK. Sehingga tabel yang sudah kita hitung tadi sama-sama itu menjadi seperti ini. Nah, sekarang masuk ke step 4,
masuk ke iterasi sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Rumusnya masih sama seperti materi sebelumnya, yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Baris Z ada X1, X2, S2, S3, A1, A2, dan NK. Baris lamanya itu, ini, min 4 plus 7M, min 1 plus 4M, min 1, 0, 0, 0, 0. Nah, NBBK-nya yang tadi kita cari, 1, 1 per 3, 0, 0, 1 per 3, 0, 1. Nah, dan ini nih koefisiennya. Koefisiennya itu tuh yang tadi sebaris ini. Sebaris ini namanya koefisien, satu baris ini. Karena ini baris Z, koefisiennya adalah min 4 plus 7M. Rumusnya masih sama. Nah, dari ini, dari baris lama, jadi 1 dikali min 4 plus 7M. Nanti setelah hasilnya ketemu, dari 1 dikali min 4 plus 7M, jadi selanjutnya min 4 plus 7M dikurang dari hasil 1 dikali min 4 plus 7M. Nah, hasilnya ketemu 0, terus lanjutannya ada 1 per 3 plus 5 per 3M, min M, 0, 4 per 3, min 7 per 3M, 0, dan 4 plus 7M. Selanjutnya, baris S3 nya ada X1, X2, S2, S3, A1, A2, NK. Baris lamanya dia adalah 1, 2, 0, 1, 0, 0, 4. NBBK nya masih sama, 1, 1 per 3, 0, 0, 1 per 3, 0, 1. Dan koefisiennya di S3, baris S3 itu adalah 1. Nah, dari hasil rumus yang tadi, 1 dikali 1 itu berapa? Terus nanti 1 dikurang dari hasil 1 dikali 1. Nah, ketemu 0, 5 per 3, 0, 1, min 1 per 3, 0, dan 3. Sekarang masuk baris A2, ada X1, X2, S2, S3, A1, A2, dan NK. Baris lamanya A2 adalah 4, 3, min 1, 0, 0, 1, dan 6. NBBK-nya masih sama, dan koefisien baris A2 adalah 4. Dan hasilnya adalah 0, 5 per 3, min 1, 0, min 4 per 3, 1, dan 3. Masukkan nilai-nilai yang tadi sudah kita cari, baris-baris barunya. Masukkan nilai ke dalam tabel. Seperti ini. Nah, selanjutnya, mencari kolom kunci dan baris kunci. Nah, ini adalah kolom kuncinya. Masih dengan yang sama, nilai positif dan terbesar di baris Z. Selanjutnya itu adalah memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, baris kuncinya sama seperti tadi. Nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, ketemu di A2. Nilai kanan ini dibagi kolom kunci seperti tadi. 2 dibagi 5 per 3, 3 dibagi 5 per 3. Nah, hasilnya itu kita dapat 3, 6 per 5, 9 per 5. Karena ini terkecil, hasilnya ini ya. Barisnya adalah A2. Mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris baru kunci seperti tadi, baris kunci dibagi angka kunci. Pertama, 0 dibagi 5 per 3, 0 dibagi 5 per 3, sama dengan 0, sama dengan 0. 5 per 3 dibagi 5 per 3 sama dengan 1. Min 1 dibagi 5 per 3 sama dengan min 1. Min 3 per 5. 0 dibagi 5 per 3 sama dengan 0. Min 4 per 3 dibagi 5 per 3 sama dengan min 4 per 5. 1 dibagi 5 per 3 sama dengan 3 per 5. 2 dibagi 5 per 3 sama dengan 6 per 5. Nah, ini adalah baris baru kuncinya di A2 menjadi 0, 0, 1, min 3 per 5, 0, min 4 per 5, 3 per 5, 6 per 5. Ini adalah nilai baris baru kunci. Nah, sehingga A2 nya berubah seperti ini.
Sekarang masuk ke iterasi sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke iterasi kedua. Baris baru kunci itu adalah baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, sekarang iterasi kedua. Baris Z itu ada X1, X2, S2, S3, A1, A2, dan NK. Baris lamanya itu ada 0, 1/3 ditambah 5/3M, min M 0, 4/3 dikurang 7/3M, 0. Di sini ada 4 plus 7M. Nah, nilai baris baru kuncinya itu yang tadi sudah kita cari ada 0, 1, min 3/5, 0, min 4/5, 3/5, dan 6/5. Dan koefisiennya adalah di baris Z itu ada 1/3 ditambah 5/3M. Dan hasilnya kita mendapatkan 0, 0, 1/5, 0, 8/5 min M, min 1/5 min M, 18/5. Selanjutnya baris X1 ada X1, X2, S2, S3, A1, A2, NK. Baris lamanya itu ada 0, 1/3 ditambah 5/3M, min M, 0, 4/3, min 7/3M, 0, 4 plus 7M. Nilai baris barunya masih sama, 0, 1, min 3/5, 0, min 4/5, 3/5, 6/5, dan koefisiennya adalah 1/3. Baris barunya kita mendapatkan hasil 0, 0, 1/5, 0, 8/5 min M, min 1/5 min M, 18/5. Baris baru X1 nya. Selanjutnya baris S3 nya ada X1, X2, S2, S3, A1, A2, dan nilai kunci. Baris lamanya itu ada 0, 5/3, 0, 1, min 1/3, 0, dan 3. Nilai baris baru kuncinya masih sama, 0, 1, min 3/5, 0, min 4/5, 3/5, dan 6/5. Koefisien kuncinya adalah di baris ketiga adalah 5/3. Dari hitungan yang di atas, kita mendapatkan hasil 0, 0, 1, 1, 1, min 1, dan 1. Masukkan nilai ke dalam tabel. Dari nilai-nilai yang tadi sudah kita cari, di sini kita masukkan kembali menjadi tabel seperti yang kalian lihat seperti ini. Kita ulangi lagi mencari kolom kunci dan baris kunci. Di sini nilai terbesarnya adalah 1/5, maka kolom kuncinya adalah S2. Memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang punya indeks terkecil. Mencari indeks adalah nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, seperti ini. 3/5 dibagi 1/5, 6/5 dibagi min 3/5, 1 dibagi 1. Nah, mendapatkan 3, min 2, dan 1. Dan nilai terkecilnya adalah 1. Nah, di sini barisnya. Dan ini ada koefisiennya, titik temunya. Buat nanti mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris baru kunci itu rumusnya baris kunci dibagi angka kunci. Baris S3 itu 0 dibagi 1 sama dengan 0, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi menjadi sama dengan 1, 1 dibagi 1 sama dengan 1, 1 dibagi 1 sama dengan 1, min 1 dibagi 1 sama dengan min 1, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, S3 nya kita mendapatkan baris barunya. Baris barunya kuncinya adalah 0, 0, 0, 1, 1, 1, min 1, 1. Nilai baris baru kunci. Sehingga tabel menjadi berikut. Nah, ini S3 nya. 0, 0, 0, 1, 1, 1, min 1, 1, 1. Nah, selanjutnya masuk ke iterasi, sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Baris baru rumusnya seperti tadi, baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi ketiga. Baris Z itu ada X1, X2, S2, S3, A1, A2, dan NK. Baris lamanya itu ada 0, 0, 1/5, 0, 8/5 min M, min 1/5 M, 18/5.
NBBK-nya itu ada 0, 0, 1, 1, 1, min 1, 1. Itu koefisien angkanya di baris Z adalah 1/5. Dan kita mendapatkan hasil 0, 0, 0, min 1/5, 7/5 min M, 17/5. Nah, baris X1. Ada X1, X2, S2, S1, S2, S2, S3, A1, A2, dan NK. Baris lamanya 1, 0, 1/5, 0, 3/5, min 1/5, dan 3/5. NBBK-nya ada 0, 0, 1, 1, 1, min 1, 1. Koefisien angka di baris X1 adalah 1/5. Dan hasilnya kita mendapatkan 1, 0, 0, min 1/5, 2/5, 0, 2/5. Baris X2-nya X1, X2, S2, S3, A1, A2, dan NK. Baris lama X2 adalah 0, 1, min 3/5, 0, min 4/5, 3/5, dan 6/5. NBBK-nya adalah 0, 0, 1, 1, 1, min 1, 1. Koefisien angka di baris X2 adalah min 3/5. Dan kita akan mendapatkan hasil 0, 1, 0, 3/5, min 1/5, 0, 9/5. Masukkan nilai ke dalam tabel. Nah, seperti ini nih. Ini adalah nilai optimal solusi yang kita dapat, yaitu X1 sama dengan 2/5, X2 sama dengan 9/5, dan Z sama dengan 17/5. Ini nilai kanannya. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.